Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, udah mencari kemarin ayat khusus terkait Nabi Yunus? Belum. Belum. Jadi kalau tentang Nabi Yunus tuh ada 6 ayat ya. Hanya saja memang karena sedikit, tentu pembahasan yang dibahas di Al-Quran juga hanya sedikit ya, terbatas gitu beritanya tentang Nabi Yunus. Hanya tentang ketika Nabi Yunus marah, kemudian termasuk ayat menjelaskan bahwa Nabi Yunus itu termasuk Rasul yang diutus, kemudian ayat yang ketika menjelaskan tentang azab yang hendak turun, terus 3 lagi apa ya? Jadi ada 6 ayat. Oke, jadi itu tentang kemarin kita udah mengeksplor surat Nabi Yunus, surat yang mencantumkan nama Nabi. Hari ini kita mulai mengeksplor tentang surat Nabi Hud, surat Hud. Surat ke-11 ayat mulai dari pertama sampai 100 berapa ya? Kita lihat 123 ayat. 1, 2, 3, 4 kita mulai dari Hosya, Jaki, Aurel, dan Wulan. Silakan dibaca per 5 ayat. Terjemahnya saja. Aurel ada? Ada. Oke, ada. Surat Yunus. Surat Hud. Baca per 5 ayat. Dan terakhir saya baca 5 ayat. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Kiamat. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia, Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah maha mengetahui segala isi hati. Silakan lanjut, Jaki.
Tidak ada satupun makhluk bernyawa di bumi, melainkan Allah menjamin rezeki mereka. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa. Arsinya di atas air, arsinya di atas air, agar Allah menguji siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Sungguh kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan. Niscaya mereka akan berkata, apa yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, mereka tidak dapat mengelaknya. Mereka dikepung oleh azab yang mereka perolokkan. Jika kami berikan rahmat kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah ia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana, niscaya ia akan berkata, bencana itu telah hilang dariku. Sesungguhnya ia merasa sangat gembira dan bangga. Silakan Aurel. Kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka boleh engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sedikit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersenjata. Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah memelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semaksimal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan firman Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Oke, Wulan, silakan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancam baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan sesuatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim, yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya akhirat.
Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Oke, hari ini kita baca 25 ayat dari tadi yang telah dibaca. Ayat mana yang nempel atau yang menarik atau yang terlihat penasaran dengan kandungan ayat tersebut. Oke, kalau tidak ada saya yang bertanya ya. Di ayat 6 Allah berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab nyata. Oke, jadi setiap makhluk itu udah dijamin rezekinya. Kalau udah Allah jamin, untuk apa bekerja? Karena harus ada usahanya terlebih dahulu, ada ikhtiar. Suara Aurel kurang jelas ya. Tes. Nah, Udah. karena manusia itu harus berusaha terlebih dahulu di ikhtiar gitu. Harus berikhtiar. Ya. Oke. Pernah mendengar kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i yang tentang anggur? Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i itu guru dan murid ya. Saya lupa apakah Imam Malik yang menjadi gurunya kalau tidak salah ya. Jadi Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu diperoleh dengan amal soleh. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu dijemput dengan bekerja. Nah, kedua orang itu kan berbeda pendapat tuh. Kemudian Imam Syafi'i ingin membuktikan hal tersebut ya, membuktikan pendapatnya, maka dia pergi ke desa. Di desa itu dia ikut bekerja di ladang anggur kalau di desa. Setelah bekerja, dia kemudian diberi upah anggur. Nah, waktu itu Imam Syafi'i udah sepertinya merasa gembira ya. Wah, ternyata benar nih pendapat saya. Kalau pengen sesuatu kita harus berusaha gitu ya, bekerja. Nah, kemudian dia kembali kepada Imam Malik. Gitu. Nah, ketika bertemu,
Imam Syafi'i menyampaikan hal tersebut. Guru, nih saya udah dapat anggur nih, hasil saya bekerja. Kemudian Imam Syafi'i memberi anggur itu ke gurunya ya. Jadi ngasih anggur ke gurunya gitu. Nah, waktu Imam Malik memakan anggur tersebut, kemudian dia bilang, nah, ini saya juga dapat anggur gitu, tapi tidak harus dengan bekerja. Jadi di satu sisi ada hukum yang mengitari kita ya, mengitari seperti halnya misalnya Imam Syafi'i yang masih diliputi oleh hukum yang seperti itu, yang dia harus berikhtiar lewat ikhtiar kerja. Tapi ada orang yang telah diliputi oleh hukum bahwa rezeki itu seperti yang dalam Al-Quran itu dijamin oleh iman dan amal soleh gitu. Bisa jadi amal solehnya itu tidak terkait langsung dengan apa yang ia peroleh, seperti dalam kasus ini anggur ya. Tiba-tiba aja Imam Malik mendapat anggur gitu, dikasih oleh muridnya gitu. Tapi beliau melakukan apa yang ia harus lakukan. Kalau tidak salah dia menulis buku ya. Menulis buku, mencatat apa gitu untuk membuat buku. Nah, dengan hal itu, dengan amal itu mengundang rezeki gitu. Jadi ada hukum yang mengitari kita ya. Kemudian diperjelas dengan ayat-ayat terakhir nih di yang tadi ketika amal itu untuk duniawi, dia hanya mendapatkan hal-hal duniawi saja, tidak akan dirugikan gitu. Mana ya? Ayat berapa tadi yang Aurel baca ya? Ini ayat 15. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Jadi kalau kita beramal atau bekerja dengan niat hanya untuk mendapatkan balasan di dunia aja, Allah pasti akan memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang ia keluarkan gitu. Kalau dia kekuatannya mengeluarkan 10, Allah akan membalas dengan 10 gitu. Tapi mereka tidak akan mendapatkan apapun di akhirat gitu. Jadi si amalnya itu seakan-akan dihapus ya. Nah, di ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah. Jadi selain sia-sia, terhapus ya. Apa yang mereka kerjakan di dunia itu. Gitu. Jadi segala sesuatu itu terkait dengan niat dia mengerjakan sesuatu kalau ingin mendapatkan. Jadi kalau di hadis itu ada yang menjelaskan tentang jika niatnya untuk dunia, maka dunia saja yang didapat, tidak akhirat. Kalau niatnya untuk akhirat, dunia tidak dapat, akhirat dapat. Tapi kalau niatnya hanya untuk Allah, engkau akan mendapatkanku alam semesta dan seluruh isinya. Ya. Jadi kalau niatnya untuk Allah, kalau udah dekat dengan Allah, tentu Allah akan menundukkan makhluknya untuk
bertasbih kepadanya, ya kepada orang yang dekat itu, gitu. Nah, kemudian apa lagi kira-kira hal-hal besar di ayat yang tadi kita baca? Oke, ayat 24 dan ayat sebelumnya. Antara orang kafir dan orang beriman. Apa itu orang kafir? Orang kafir, apa itu kafir? Kafir. Ada yang tahu kafir? Koper, koper. Koper buku. Itu apa gunanya? Koper itu kan untuk menutupi. Ini kan kopernya nih. Kopernya, ini koper. Koper buku. Tapi kan ini bukunya, kertasnya gitu. Jadi si cover ini adalah penghalang. Jadi kurang lebih istilah kafir itu mengambil dari definisi tersebut ialah orang yang terhalangi. Terhalangi dari apa? Dari kebenaran gitu. Atau yang mengingkari dari kebenaran. Misalnya siapa itu pamannya Nabi yang kafir tuh? Lupa. Dia itu dalam hatinya itu tahu ya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar. Bahkan dia selalu mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh oleh Utsman ya, saya lupa. Dari malam sampai subuh tuh dia Abu Jahal ya, iya. Dia selalu mendengarkan hal itu, tapi karena mungkin ego menghalanginya, akhirnya dia tidak mengucapkan sampai meninggalnya tidak mengucapkan syahadat itu persaksian terhadap Allah dan Rasulnya gitu. Jadi kafir itu terhalang nih, kafir nih, pandangannya terhalang, itu pendengarannya terhalang, itu kafir. Nah di sisi lain dibandingkan dengan orang yang mukmin, beriman. Itu di ayat 24. Diumpamakan seperti orang yang dapat melihat dan dapat mendengar dengan orang yang tuli dan buta dan tuli. Jadi itu perumpamaan orang kafir. Tidak dapat melihat karena ada yang mengcover, menghalangi. Gitu. Atau tidak ada yang tidak dapat mendengar karena tertutup. Kalau orang beriman itu dia covernya hilang, kekafirannya hilang. Jadi kalau kita tidak bisa melihat atau mendengar sebuah kebenaran, sebuah berita yang telah datang ke kita, sebetulnya kita masih dalam golongan masih bisa disebut sebagai kafir gitu. Jadi orang kafir itu bukan hanya orang yang di luar Islam aja. Tapi kita pun selama kita masih terhalang pandangannya, pendengarannya, maka kita masih disebut kafir gitu. Oke, sepertinya di rumah Nikmah masih malam. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang dapat kita pelajari, kita amalkan. Mari kita tutup dengan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Terima kasih, Pak Om. Iya, Pak Om. Sama-sama.